Aku heran sama kamu. Padahal kita baru kenal. Tapi kenapa kamu bisa mau nikah sama aku, Sobat? Kenapa tiba-tiba kamu bisa melamar aku? Padahal sikap kamu aja dingin ke aku. Jelas aku dingin sama kamu, karena aku gak cinta sama kamu. Aku nikah sama kamu itu karena mamaku. Karena aku gak mau kehilangan harta dari mamaku. Ngerti kamu? Jadi kamu nikah sama aku cuma gara-gara harta? Udah deh ya. Mau samuna kamu jadi perempuan. Kamu mau sama aku karena harta kan? Ya kan? Kamu ini ngapain aja sih? Maaf mas, tadi aku lagi sibuk di belakang. Aku punya kabar bahagia untuk kamu. Apa itu? Aku hamil. Itu artinya mama harus menepati janjinya. Kalau kamu hamil, mama pasti kasih hadiah mobil untuk aku. Kamu itu senang karena mau dapat hadiah mobil, bukan karena kamu mau punya anak. Kalau bukan karena mama mau kasih hadiah mobil untuk aku nggak bakalan mau hamilin kamu. Bangun kamu! Kamu nggak lihat aku mau berangkat kerja? Badanku lemes banget, kayak nggak ada tenaga sama sekali. Kehamilan kamu itu jangan dijadiin alasan ya. Inilah kisahku. Udah ngelamar kerja kemana-mana, tapi belum ada satupun yang mau terima aku. Apa mungkin karena aku nggak punya ijazah sarjana kali ya? Ya Allah, gimana aku bisa nyebrang? Ya Allah, ramai sekali. Ibu, saya antarin ya Bu. Alhamdulillah. Ya, ayo Bu. Terima kasih anak ya. Sama-sama Bu. Emang Ibu mau kemana? Ibu mau pulang. Biasanya Bibi yang anter, tapi Bibi sekarang lagi cuti. Oh gitu. Ya udah saya antarin pulang ya Bu. Memangnya nggak ngerepotin kamu? Enggak sama sekali. Bu, nama saya Sekar. Saya Ibu Risma. Terima kasih anak. Rumah Ibu juga nggak jauh dari sini. Ayo Sekar, silakan duduk. Ma. Mami. Ini mama baru dapat asisten rumah tangga yang baru ya? Kata siapa? Ini Sekar yang nolong mama nyebrang tadi. Bukannya mau kerja sama kita. Maaf ya, salah. Gak apa-apa. Yaudah kalau gitu aku jalan dulu. Kamu kemana lagi sih? Bukannya temenin Sekar di sini? Ma, aku ada janji sama teman aku. Sekar, ayo duduk. Iya. Maafin sikap Mami ya. Dia emang nanya kayak begitu. Iya Bu, nggak apa-apa kok. Rumah kamu di mana? Di Jalan Harapan Mulia nomor 40 Bu. Berarti nggak jauh dong dari sini. Kapan-kapan boleh Ibu main ke rumah kamu? Saya pamit dulu ya Bu. Sekali lagi, Sekar. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Sekar baik sekali. Ngapain kamu ngomong di sini? Udah dapat kerjaan belum? Belum Bu. Apa kamu bilang? Kamu itu tahu diri dong. Semenjak ayah kamu tuh meninggal, semua kebutuhan kamu tuh saya yang cover. Dan sekarang saya tuh di PHK. Kamu cari kerja dong, bantuin saya. Jangan diem aja. Sabar ya Bu. Ini aku juga lagi usaha cari kerja kok. Enak banget kamu bilang sabar ya. Jangan-jangan karena saya ibu tiri kamu tuh cari kerjaan setengah-setengah. Iya kan? Enggak Bu, enggak. Aku nggak pernah nganggap Ibu sebagai ibu tiriku. Ya kalau kamu ngerasa kayak gitu, kamu buktiin. Jangan cuma ngomong aja, percuma. Mami, kamu baru pulang. Iya, Ma. Mama juga kenapa tumben belum tidur? Mama mau bicara sama kamu. Aduh, Ma, aku capek banget. Aku pengen istirahat deh, Ma. Udah sudah. Bicara apa lagi sih, Ma? Mau sampai kapan sih kamu seperti ini? Umur kamu itu udah 30. Sudah waktunya kamu berkeluarga. Ma, Mama ini ngomongnya ngaco deh. Aku pacaran serius aja nggak ada. Ya cari, masa pacaran kamu nggak punya? Mama bilang aku nggak punya pacar. Pacar aku banyak, Ma, di luar sana. Cuma masalahnya, kalau untuk yang serius itu nggak ada. Astagfirullahaladzim, Fahmi. Gini aja, Mama akan jodohkan kamu sama Sekar. Cewek yang tadi siang mau bawa ke sini itu. Ma, itu bukan tipe aku banget, Ma. Kamu harus mau. Kalau enggak, Mama nggak akan memberikan warisan sama kamu. Mama nggak bisa maksa aku kayak gitu dong. Lebih baik Mama kasih semua harta warisan Mama sama Pantas daripada Mama kasih kamu, terus kamu hamburkan dengan perempuan. Kamu pikirkan kata-kata Mama.
Karena Mama memang benar serius dengan ucapan Mama. Melamar saya nggak salah dengar, Bu. Enggak, Sekar. Fahmi memang sedang mencari calon istri. Dan Fahmi memilih kamu. Idih, ya salah tuh mereka mau ngelamar Sekar. Apa bagusnya sih dia? Bagaimana Bu Ellen? Apa Bu Ellen setuju dengan lamaran kami? Kalau saya sih setuju aja, Bu. Soal kalau dilihat-lihat, Fahmi ini kelihatan ganteng, maco, dan terlihat dewasa sekali ya. Mereka ini cocok banget. Sekar, tapi semua keputusan ada di tangan kamu. Gimana? Kamu mau gak menikah sama Fahmi? Maaf, Bu Risma. Mas Fahmi, saya belum bisa jawab sekarang. Saya butuh waktu untuk memikirkannya. Belagu banget nih cewek, pakai mikir-mikir segala. Dia kira gue suka kali sama dia. Iya, nggak apa-apa Sekar. Kalau kamu masih perlu waktu untuk berpikir. Yaudah kalau gitu, kami permisi ya Bu. Oh iya, Bu. Assalamualaikum. Tapi kok ada yang aneh ya? Mau ngelamar, tapi wajah Fahmi dingin banget. Dan kelihatan gak bahagia gitu. Saya mau ngomong sama kamu. Kamu tuh mikir apa lagi sih? Kamu itu harusnya seneng dilamar sama anak orang kaya ganteng itu. Kenapa mesti mikir-mikir dulu? Pernikahan itu bukan hanya soal harta, ataupun cuma menilai dari penampilan fisik aja. Kamu itu gak usah naif. Semua orang tuh butuh uang, termasuk kita. Ya tapi Bu, aku itu baru banget kenal sama dia. Dan aku masih nungguin Mas Rudi. Ya ampun Sekar, ngapain sih kamu tuh nungguin Rudi? Yang gak jelas juntrungannya dari mana? Mau nunggu kamu jadi perawan tua? Tapi Bu, Udah, pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus menikah dengan laki-laki bernama Fahmi. Titik. Sebenarnya sih saya nggak rela Fahmi jadi suaminya Sekar. Tapi cuma ini jalan satu-satunya biar hidup saya bisa bahagia dan enak. iya Bu, aku akan menuruti kemauan Ibu. Sekarang juga kita harus ke rumahnya Bu Risma. Dan kita harus menerima lamaran tadi. Ayo silahkan diminum. Makasih Bu. Rumahnya mewah banget, besar lagi. Beruntung banget nih Sekar punya calon suami ganteng dan kaya. Gimana sekarang? Kamu sudah punya jawabannya? Saya sudah memikirkannya secara matang. Dan saya bersedia untuk menikah dengan Mas Fahmi. Terima kasih ya Sekar. Fahmi pasti senang mendengarnya. Ya kan nak? Iya mah, dia mau menerima lamaran dari aku. Aku yakin itu pasti karena harta. Awas aja kamu sekarang. Aku akan bikin hidup kamu seperti di neraka. Ya udah Bu, karena dua-duanya sepakat untuk menikah, gimana kalau kita segerakan aja pernikahan mereka berdua? Saya setuju Bu. Fahmi juga kan? Iya mah, kalau mama senang, mami juga pasti ikutan senang. Alhamdulillah, terima kasih ya nak. Iya mah. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kalian berdua sudah sah menjadi pasangan suami istri. Semoga kalian berdua menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Harusnya Fahmi itu jadi milik aku. Melihat mereka benar-benar menikah, aku malah semakin gak rela. Fahmi, Sekar, rumah ini hadiah dari Mama untuk kalian berdua. Rumah ini besar dan bagus sekali. Ma, makasih ya. Mama udah kasih hadiah rumah sebesar ini untuk aku. Sama-sama sayang, kalian baik-baik ya di rumah. Mulai sekarang, kamu adalah ratu di rumah ini. Ya udah kalau gitu, Mama pulang dulu ya. Kalau gitu Mama, Fahmi anterin aja ya. Gak usah, Mama sama supir aja. Ya. Ya udah, Mama hati-hati ya di jalan. Assalamualaikum. Hati-hati ya, Ma. Ya. Akhirnya Mama ngasih hadiah. Itu artinya Mama nggak ingkar janji. Aku heran sama kamu. Padahal kita baru kenal. Tapi kenapa kamu bisa mau nikah sama aku, Sobat? Kenapa tiba-tiba kamu bisa melamar aku? Justru aku yang heran sama kamu. Padahal sikap kamu aja dingin ke aku. Jelas aku dingin sama kamu, karena aku nggak cinta sama kamu. Asal kamu tahu, aku nikah sama kamu itu karena mamaku. Karena aku nggak mau kehilangan harta dari mamaku. Ngerti kamu? Apa? Jadi kamu nikah sama aku cuma gara-gara harta? Udah deh ya. Nggak usah munah kamu jadi perempuan. Kamu mau sama aku karena harta kan? Ya kan? Gini deh. Kamu udah mendapatkan apa yang kamu mau. Dan aku juga udah mendapatkan apa yang aku mau. Jadi kamu nggak usah minta banyak nuntut dari aku. Kalau aku harus mencintai kamu, itu nggak akan mungkin.
Aku nggak bisa menyalahkan Mas Fahmi atas sikapnya terhadapku. Aku yang salah karena nekat menerima perjodohan ini. Ibu Helen. Fahmi, maaf ya saya ganggu malam-malam. Gini loh, saya tuh kesepian banget di rumah. Saya boleh gak ikut tinggal di sini sama kalian? Kalau untuk Ibu Helen, rumah saya pintunya terbuka lebar. Makasih ya. Kebetulan Sekar juga lagi siapin makan. Ayo masuk. Ibu, kenapa? Kamu kaget ya saya di sini? Saya tuh datang ke sini mau ikut tinggal sama kalian berdua. Tapi Mas Fahmi, Iya, kalau saya sih setuju-setuju aja. Semoga aja kedatangan Ibu Helen ke rumah saya itu membuat suasana rumah akan menjadi lebih hangat lagi. Gimana, Sekar? ya kalau Mas Fahmi setuju ibu tinggal di sini, aku juga setuju. Nah gitu dong. Kalau istri itu memang harus nurut sama suami. Ibu Helen sudah makan? Oh iya, belum sih. Kebetulan saya lapar banget. Ya udah kalau gitu kita makan bareng ya. Ya, ini ngomong-ngomong, yang masak siapa? Yang pasti bukan istri saya. Dan ini sengaja saya pesan dari online. Oh, kalau Sekar mah emang cuma bisa bikin nasi goreng. Kalau masakan kayak begini, mana bisa dia? Kamu diri aja, tolong ambilin nasinya dong. Biar saya aja ngambil nasinya ya. Kamu mau lauknya apa? Ini boleh nih. Fahmi, Iya. kamu berangkat kerja? Iya nih, aku harus buru-buru soalnya. Tunggu bentar deh. Ini dasi kamu berantakan. Biar saya beresin ya. Mas Fahmi, Kamu nggak bisa hati-hati? Mas, aku minta maaf, aku bikinin lagi ya kopinya. Nggak perlu. Memangnya aku minta kamu bikinin kopi? Fahmi tunggu dulu. Kamu nggak mau sarapan dulu? Aku sarapan di luar aja. Ya udah, hati-hati ya. Malah bengong sih. Beresin tuh pecahan gelasnya. Bu, kenapa sih ibu perhatian banget sama Mas Fahmi? Kenapa? Kamu gak suka? Udah, gak usah mikir yang enggak-enggak. Ibu Ella. Kamu pasti belum makan kan? Iya, saya memang belum makan. Ini loh, kebetulan tadi tuh saya masak khusus buat kamu. Mudah-mudahan kamu suka ya. Jadi repot. Ya enggak lah, gak pernah ngerepotin. Justru saya tuh seneng loh bisa masakin masakan buat kamu. Yaudah kalau gitu kita makannya di sofa aja ya. Ini di dalam isinya ada sayur lodeh. Wow, pasti enak banget. Diminum dulu mah tehnya. Makasih ya. Gimana sekarang sikapnya Fahmi? Udah nggak dingin lagi kan? Enggak kok, Ma. Malahan dia makin perhatian sama aku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mama senang sekali mendengarnya. Ada tamu. Ibu Risma, apa kabar? Baik. Bu Ellen tinggal di sini. Iya Bu, sekarang saya tinggal di sini. Itu diminta sama Sekar. Iya kan Sekar? Iya, Ma. Jadi selama ini kan aku selalu berdua sama ibu. Ya, aku jadi nggak tega kalau harus ninggalin dia sendirian di rumah. Dan akhirnya aku ajak ke sini. Maafin aku ya, aku nggak bilang-bilang sama Mama. Nggak apa-apa. Mama cuma kaget aja. Bu Ellen habis nganterin makanan ke siapa? Ini barusan saya habis nganterin makan siang buat teman saya. Kalau gitu Ibu lanjut aja ngobrolnya, saya mau ke dapur. Alhamdulillah, akhirnya aku pulang juga ke kota ini. Rasanya aku tuh kangen banget sama Sekar. Assalamualaikum. Kira-kira dia ada di rumah nggak ya? Sekar. Pada kemana ya? Permisi mas, mas cari Sekar ya? Sekar sekarang udah nggak tinggal di rumah ini lagi mas. Sejak Sekar menikah, dia dan ibunya tinggal di rumah suaminya yang kaya raya itu mas. Ya udah mas, kalau gitu saya permisi dulu ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Kamu lagi beberes? Iya, banyak tuh. Mama pulang dulu ya. Kan udah malam, Ma. Apa nggak lebih baik nginep aja di sini? Bu Risma, udah mau pulang? Iya, kamu nggak perlu khawatir. Mama kan sama supir. Udah kalau gitu hati-hati ya Bu. Makasih. Fahmi? Loh, Mama datang ke sini kenapa nggak bilang? Sekar, kamu kenapa nggak bilang sama aku kalau Mama kesini? Fahmi, Mama yang suruh Sekar jangan bilang sama kamu. Karena Mama tahu kalau kamu itu sibuk. Bagaimana pekerjaan kamu? Aku di kantor baik-baik aja kok. Kalau kalian berdua kasih Mama cucu, Mama akan kasih kalian hadiah mobil. Serius, Ma? Ya serius lah. Makanya kalian ini cepat punya anak. Oke, Ma. Ya udah kalau gitu Mama pulang dulu ya.
Aku antar sampai depan ya, Mah. Ih, gak rela banget aku kalau sampai si Sekar hamil anaknya Fahmi. Sekar, kamu kenapa? Hah? Kamu hamil? Nggak tahu, Bu. Ini juga aku lagi mau periksa ke dokter. Ibu temenin aku ya. Saya capek mau istirahat di rumah. Kau pergi aja sendiri. Selamat ya Bu, Ibu positif hamil. Usia kandungan Ibu sudah 3 minggu. Alhamdulillah ya Allah. Mas Fahmi pasti seneng banget mendengar kabar ini. Tolong dijaga kandungannya ya Bu. Iya, Dok. Kamu udah pulang? Iya. Dan aku kecewa sama kamu, Sekar. Ternyata kau malah nikah sama laki-laki lain. Aku terpaksa. Aku dengar suami kamu itu kaya raya ya. Dan kamu nikah sama dia karena menginginkan hartanya kan? Aku ini bukan perempuan materialistis. Nah, kamu jangan banyak alasan. Aku benar-benar udah kecewa sama kamu sekarang. Mas Rudi, Mas! Aku nggak boleh ngejar Mas Rudi. Aku ini udah istri orang. Skar! Skar! Ya, Mas. Kamu ini ngapain aja sih? Maaf, Mas. Tadi aku lagi sibuk di belakang. Aku punya kabar bahagia untuk kamu. Apa itu? Tadi aku ke dokter. Dan dokter bilang, aku hamil. Usia kandungannya udah masuk 3 minggu, Mas. Serius kamu? Iya, ini buktinya. Yes! Aku jadi ikutan senang. Aku juga senang banget, Mas. Itu artinya Mama harus menepati janjinya. Karena waktu Mama bilang, kalau kamu hamil, Mama pasti kasih hadiah mobil untuk aku. Aku gak nyangka ya, Mas. Kamu itu senang karena mau dapat hadiah mobil, bukan karena kamu mau punya anak. Ya, jelas lah aku senang. Kalau bukan karena Mama mau kasih hadiah mobil untuk aku nggak bakalan mau hamilin kamu. Kamu itu ngacak, ya? Aku kira kamu udah bisa nerima aku, tapi ternyata... Udah deh, ya. Kamu gak usah drama, ya. Sekarang juga kamu ikut aku, kita ke Mama. Ayo. Ayo. Alhamdulillah, ya Allah. Sekar hamil. Selamat ya Fahmi, Sekar. Sebentar lagi Mama akan punya cucu. Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Ma, tapi aku nggak mau loh kalau Mama sampai lupa untuk kasih hadiah mobil untuk aku. Ya tentulah Mama gak lupa. Tapi Mama janji sama kamu itu kan setelah anak kalian lahir. Ya, Mama. Kenapa nggak sekarang aja sih, Ma? Sekarang sama nanti sama aja kok. Sekarang kamu sakit? Enggak kok, Ma. Aku baik-baik aja. Nah, terus gimana dengan keputusan? Ya udah, Mama buatkan cek untuk kamu supaya kamu bisa pilih sendiri mobilnya. Iya, Ma. Makasih banyak, Mama sayang. Ya Allah, kalau aja Mama tahu yang sebenarnya, Mama pasti sedih. Badanku lemes banget. Skar! Bangun kamu! Kamu nggak lihat aku mau berangkat kerja? Badanku lemes banget, kayak nggak ada tenaga sama sekali. Kehamilan kamu itu jangan dijadiin alasan ya. Badan aku benar-benar lemes. Mas, aku serius, Mas, aku nggak bohong. Kamu itu benar-benar memuakan, tau nggak? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Fahmi. Ini saya udah bikinin kamu sarapan. Sarapan ya? Wow, ini baru namanya sarapan pagi yang sehat. Ada buah, ada roti bakar, dan ada juga susu. Kamu ini kan sibuk. Jadi kamu harus makan yang sehat-sehat. Sekarang makan ya. Ayo. Ya. Ada meeting segala lagi hari ini. Maaf Pak, saya nggak sengaja. Kamu nggak tahu siapa saya di sini? Kamu nggak pakai mata ya? Hah? Pak, maaf Pak. Ini Rudi Pak, staf akunting kita yang baru. Rud, ini Pak Fahmi. Beliau ini direktur kita di sini. Oh iya Pak, maafin saya Pak atas kejadian barusan ya. Rud, aku kasih tahu ya. Sebaiknya kamu jangan cari gara-gara sama dia. Dia itu anak pemilik perusahaan kita. Iya Pak, terima kasih ya Pak informasinya. Pasti Fahmi senang banget sama masakan aku. Ibu kirim makanan lagi ya? Ya gitu deh. Kenapa emangnya? Sebenarnya
Ibu kirim makanan ke siapa sih? Ngapain nanya-nanya? Lagi deket ya sama cowok lain. Mau tahu aja kan? Kepo ya? Semoga kecurigaanku salah. Itu kan Tante Ellen. Dia ngapain di sini? Fahmi, Ibu Ella. maaf ya. Aku ganggu di saat waktu kamu lagi kerja. Nggak apa-apa. Kamu datang ke sini nggak ngeganggu. Ini loh, aku bawain kamu makan siang. Justru aku senang. Masalahnya kalau kita ngobrol di rumah, itu nggak leluasa seperti sekarang yang ada di sini. Sebenarnya tuh, aku datang ke sini mau nanya sama kamu. Apa itu? Alasan kamu nikahin anak tiri aku tuh apa sih? Soalnya nih ya, yang aku lihat, kamu tuh nggak pernah ada manis-manisnya di depan anak tiri aku. Oke, aku bakal jawab yang jujur. Sebenarnya aku sama Sekar itu nggak pernah cinta. Semua itu dikarenakan karena harta. Jadi, Pak Fahmi itu suaminya Sekar. Dan dia nggak pernah cinta sama Sekar. Harta? Maksudnya? Jadi mama aku ancam aku. Mama bilang kalau aku nggak mau menikahin dia, mama nggak bakal kasih hartanya untuk aku. Terus? Aku nggak pernah cinta sama dia, tapi aku cintanya sama kamu. Mereka benar-benar keterlaluan. Aku harus kasih tahu Sekar soal kelakuan mereka. Maaf, maksud aku gini. Yang benar kamu. Kamu itu kan orangnya pengertian. Kamu itu orangnya lembut. Makanya aku jatuh hati sama kamu. Aku tuh seneng kamu jujur ngomong kayak gitu sama aku. Asal mau tahu ya, pertama kali aku ketemu sama kamu, aku tuh juga tertarik lagi sama kamu. Berarti cintaku nggak bertepuk sebelah tangan dong. Ya enggak lah. Boleh aku pegang tangan kamu? Syukurlah Mas, kamu udah pulang. Kenapa semakin hari sikapnya Mas Fahmi makin dingin? Ada apa ini sebenarnya? Mas, kamu ngapain di sini? Kamu mata-matain rumah tangga aku. Sekar, ada yang mau aku bicarain sama kamu. Mas, udah. Sebaiknya kita jangan ketemu lagi. Aku mohon jangan ganggu aku. Pak Fahmi itu bersikap acuh sama Sekar. Aku harus cari waktu untuk bicara sama Sekar. Ibu, pagi-pagi udah rapi aja mau kemana? Mau tahu banget ya, saya itu mau pergi sama teman-teman arisan saya. Amanya kenapa sih kamu nanya-nanya? Bukannya ibu udah lama ya nggak ikut arisan? Lagi pula kok arisan pagi-pagi, Bu? Kamu tuh kenapa ya? Ikut campur banget urusan saya. Mau saya pergi kemana, jam berapa, itu urusan saya. Gak usah ngatur-ngatur hidup saya. Ngerti gak? Emangnya kamu tuh gak suka ya kalau saya pergi sama teman-teman? Aku ngantor dulu ya. Fahmi, Ya. saya boleh ikut mobil kamu gak? Soalnya kan kita searah. Ya boleh lah. Masa nggak boleh? Nggak apa-apa kan? Kalau ibu bareng sama aku. Masalahnya searah, jadi nggak ada masalah buat aku. Hati-hati ya nyetirnya. Ya Allah, ada apa ini sebenarnya? Wah, aku ngerasa semakin hari mereka semakin dekat ya. Jangan-jangan mereka punya hubungan di belakangku. Benar, Sekar. Mereka itu memang punya hubungan. Mas Rudi, kamu ini ngomong apa sih? Kamu jangan nuduh sembarangan ya. Kamu itu nggak kenal suamiku. Kata siapa aku nggak kenal dia? Aku itu satu kantor sama mereka. Dan waktu itu aku pernah lihat Tante Ellen itu datang ke kantor. Mereka itu pegangan tangan mesra banget. Enggak, Mas. Itu nggak mungkin. Ibu pasti menganggap Mas Fahmi itu hanya sebagai menantunya aja. Kamu jangan naif sekarang. Kamu itu juga memang gak percaya sama mereka kan? Dan Fahmi itu juga gak pernah peduli sama kamu kan? Cukup, Mas. Cukup. Kamu jangan ikut campur urusan rumah tangga aku. Aku ini peduli sama kamu. Tapi kalau emang kamu gak mau dengerin aku ya gak apa-apa. Terserah kamu aja. Kamu bisa buktiin sendiri aja nanti. Kalau begitu aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Aku mau jenguk mama, Mas. Beliau ngeluh sakit tadi. Tapi aku nggak bisa antar kamu. Gak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa, Mas. Tapi kalau aku pulangnya kemalaman, aku boleh nginep ya? Boleh. Gak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu, aku berangkat sekarang. Taksi aku udah nunggu di luar. Hati-hati ya. Sekar, kamu tuh mau kemana sih malam-malam? Aku mau jenguk mama, Bu, dan aku bakal nginep. Yaudah kalau gitu kamu hati-hati ya.
akhirnya aku bisa ada waktu berduaan sama Fahmi. Sayang, Halo sayang, gimana? Udah pergi deh ya? aman semuanya. Pokoknya kamu tenang aja. Kalau dipikir-pikir ya, si Sekar itu kok bodoh banget ya ninggalin kita berduaan di rumah. Kalau dia pergi itu bagus. Dan sekarang, mumpung lagi nggak ada orang di rumah, aku pengen berduaan sama kamu. Sebenarnya aku takut untuk membuktikan kecurigaanku. Gimana kalau semua itu memang benar? Pak, putar balik ya. Ya, aku boleh. Masa sih? Aku tuh senang banget hari ini bisa berduaan sama kamu. Aku juga seperti apa yang kamu rasain. Sayang banget sama kamu. Sama, aku juga sayang sama kamu. Astagfirullahaladzim. Jadi benar kecurigaanku selama ini. Kalian berdua pacaran. Kamu ini ngomong apa sih? Dan kamu sekarang kenapa pulangnya cepet banget? Pasti kamu sengaja. Kamu sengaja mau ngejebak kita berdua. Iya. Dan aku udah tahu semuanya. Emang salah aku apa? Sehingga kalian tega ngelakuin ini semua ke aku. Sekar, tunggu dulu. Ini itu gak seperti apa yang kamu pikirin. Cukup Bu, cukup. Aku udah tahu semuanya. Ibu gak usah ngejelasin apa-apa lagi. Kalian berdua jahat. Ini kalau sampai dia ngomong ke mama, aku yakin pasti mama ngambil semua hartaku. Fahmi, udah kamu tenang aja ya. Biar aku yang beresin. Nanti kita pikirin ke depannya gimana. Kamu tunggu dulu ya. Kenapa mereka tega banget ngelakuin itu sama aku? Sekar, maafin saya ya. Saya benar-benar hilaf. Mohon maafin saya. Sekar, maafin aku ya. Aku gak yakin kalau kalian berdua udah menyesal. Sekar, saya mohon kamu jangan ngomong gitu ya. Saya janji, saya akan pulang ke rumah. Dan saya gak akan mengganggu rumah tangga kalian lagi. Kamu mau kan maafin saya? Iya. Aku maafin Ibu. Makasih Sekar. Ya udah, sekarang saya udah lega. Saya pamit dulu ya. Aku mohon sama kamu ya. Sayang, maafin aku ya. Demi anak kita sayang. Aku maafin kamu Mas. Tapi aku mohon jangan diulangi lagi ya. Iya sayang, aku janji sama kamu ya. Aku mohon sama kamu. Kamu jangan ngomong sama mama soal ini ya. Tenang aja Mas. Aku gak mungkin menceritakan aib keluarga kita kepada siapapun. Aku sayang sama kamu. Sekar, Mas Rudi, gimana? Kamu sudah membuktikan kata-kata aku. semua omongan kamu itu benar Mas. Tapi mereka juga udah minta maaf kok ke aku. Memangnya kamu yakin kalau mereka itu udah berubah? Aku harus yakin. Aku juga harus mempertahankan pernikahanku. Demi anak yang lagi aku kandung. Jadi, sekarang kamu lagi hamil? Jangan ganggu aku lagi. Karena aku minta tolong sama kamu. Jadi Rudi udah kembali. Kayaknya aku bisa nih manfaatin dia untuk jatuhin Sekar di depan mertuanya. Sebenarnya, aku itu berat sekali melepaskan kamu. Tapi aku ikhlas. Semoga kamu bisa bahagia sama Fahmi ya. Amin. Makasih ya Mas. Dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Maafin gue lama. Kamu kenapa sih harus keluar dari rumah? Kita itu udah gak bisa tinggal serumah lagi. Sekarang itu yang harus kita pikirin adalah gimana caranya biar ibu kamu itu benci sama Sekar. Ide yang bagus, cuma aku nggak punya cara. Jadi gini, sebelum Sekar nikah sama kamu, dia itu pernah pacaran. Tapi pacarnya itu merantau. Dan tapi sekarang pacarnya itu lagi kembali. Sekarang kita bisa gunakan momen ini untuk menyingkirkan Sekar. Ide yang bagus. Dan aku penasaran, seperti apa sih pacarnya? Nah, aku ada fotonya kok. Serius dia? Dia ini staf di kantor. Serius kamu? Serius? Berarti kamu bisa menggunakan kekuasaan kamu untuk menjebak dia. Pak Fahmi. Dia ngapain nelfon aku ya? Halo Pak. Oh iya Pak. Baik Pak. Saya akan bawa berkasnya segera. Tadi Pak Fahmi nyuruh aku datang ke sini. Pak Fahmi kemana ya? Tapi dianya nggak ada. Kemana ya? Mas Rudi, kamu ngapain di sini? Aku mau ketemu Pak Fahmi. Aku juga disuruh sama Mas Fahmi. Tapi dari tadi aku nyariin nggak ada. Ma, bener kan apa yang aku bilang? Kalau Sekar sekarang lagi sama pacar barunya. Kamu kan yang nyuruh kita ini kesini. Kok malah jadi fitnah? Kamu bilang saya mau fitnah kamu. Gak ada urusannya sama saya, urusan kalian berdua. Kamu benar-benar berani melakukan seperti ini. Tega ya? Aku bisa jelasin semuanya, Ma. Ini gak seperti yang Mama kira. Mama jangan gampang kehasut sama omongannya Mas Fahmi. Kamu tidak perlu lagi menjelaskan apa-apa sama Mama. Mama benar-benar kecewa sama kamu. Tapi Ma. Kamu gak usah kejar Mama. Karena Mama udah gak percaya lagi sama kamu. Maksud kamu ini apa sih, Mas? Kamu tega banget ya ngejebak aku. Kenapa sih Pak? Bapak tega mengkhianati istri Bapak sendiri. Diam kamu. Kalian kira saya nggak tahu ya hubungan kalian berdua?
Gini aja, ini adalah momen yang tepat. Jadi kalian gak usah ribet-ribet. Terusin aja. Sayang, rencana kita sekarang berhasil. Sekarang pasti ibu kamu udah benci banget sama Sekar. Dan sebentar lagi, hubungan pernikahan aku sama Sekar juga akan berakhir. Berarti kita bisa sama terus dong. Pastinya. Mereka masih berhubungan di belakangku. Pantesan Mas Fahmi fitnah aku depan Mama. Ini kalian masih berhubungan di belakangku. Emangnya kenapa? Ya seperti apa yang kamu lihat aja. Justru hubungan kita semakin erat. Harusnya kalian itu sadar dan status kalian masing-masing, bukan malah menjadi kayak gini. Gak usah banyak bicara. Dan gak usah ngurusin hidup saya. Sebentar lagi kamu akan ditalas sama. Biar tahu rasa kamu. Sekar! Kamu mau belain ibu? Kamu ini apa-apaan sih? Udah nggak tahu diri kamu. Mami, ngapain kamu? Helen, kayaknya dia emang sakit beneran. Alah udah lah, ngapain sih kamu pakai nolongin segala? Perempuan kayak gini gak perlu kamu tolongin. Kalau terjadi apa-apa sama dia gimana? Ayo cepetan deh. Janin saya tidak bisa diselamatkan. Benar, Bu. Karena guncangan salam jatuh sangat keras. Janin ibu tidak dapat diselamatkan. Kami mengisi dulu. Pergi kalian. Pergi. Pergi. Pergi kalian, pergi. Mungkin sebaiknya Sekar sama Fahmi harus berpisah. Fahmi, pokoknya kamu harus segera talak Sekar. Karena dia udah kehilangan janinnya. Pasti dong. Dan sekarang Mama juga udah gak suka sama dia. Jadi kalaupun aku harus berpisah sama Sekar, aku rasa Mama setuju-setuju aja. Kita sudah berhasil, sayang. Astagfirullahaladzim, ternyata mereka sudah memfitnah Sekar. Ya Allah, keterlaluan sekali mereka. Sekar, Mama sudah tahu semuanya, kamu gak salah. Mama minta maaf. Yang salah Fahmi anak Mama. Syukurlah Mama udah tahu yang sebenarnya. Mama gak nyangka ternyata Fahmi menduakan kamu dengan ibu tiri kamu sendiri. Aku minta maaf ya, Ma. Aku gak sanggup mendampingi Mas Fahmi lagi. Aku mau pisah. Mama gak akan memaksakan kamu untuk hidup terus bersama Fahmi kalau kamu gak bahagia. Akhirnya aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Aku harus menemui Mas Fahmi sekarang. Semoga ini menjadi keputusan yang terbaik. Oh, kamu udah pulang. Itu artinya kamu selama 7 hari di rumah sakit dan sekarang kamu ada di sini. Berarti kamu udah sembuh. Kebetulan ada yang pengen aku omongin sama kamu. Kamu mau menalak aku kan? Silahkan. Aku udah mantap berpisah sama kamu. Kamu sudah tahu. Mulai hari ini. Dan mulai hari ini juga kamu bukan jadi istriku lagi. Aku akan talak kamu. Sekarang, kamu udah bebas berhubungan sama siapapun. Aku terima talak kamu, termasuk sama ibu tiriku. Akhirnya kalian bisa juga ya. Ini dia yang aku tunggu-tunggu dari dulu. Kalau ibu emang suka sama Mas Fahmi dari awal, kenapa nggak nikah aja sama dia? Kenapa malah maksa-maksa aku untuk nikah sama Mas Fahmi? Ibu tahu nggak? Ibu udah bikin semuanya menderita. Kamu gak perlu pikirin dia. Kamu cukup pikirin aku aja. Aku nggak boleh sedih lagi. Aku harus cepet-cepet ngelupain masalah ini. Harus. Sekar? Kamu ngapain di sini? Baru aja pisah sama Mas Fahmi. Mungkin itu memang yang terbaik buat kamu. Apalagi aku juga udah kehilangan janinku. Aku turut prihatin ya. Aku udah pasrah sama nasib yang menimpa aku. Jadi kamu sekarang mau kemana? Aku mau cari kontrakan. Iya udah, biar aku yang nganterin kamu ya. Gak usah, Mas. Aku bisa sendiri kok. Sekar, aku mohon banget sama kamu. Kamu jangan. Apa-apaan kalian, ha? Kalian nggak tahu siapa saya di sini? Kalian nggak tahu? Saya tahu, Pak. Bapak adalah anak pemilik dari perusahaan ini. Tapi itu dulu, Pak. Kalian jangan coba-coba untuk menghalangi saya untuk masuk ke dalam. Bapak tidak diizinkan untuk masuki kantor ini lagi. Lepasin saya! Kalau Bapak mau tahu alasannya, Bapak tanya Bu Risma. Ma, menyuruh karyawan Mama untuk aku tidak masuk ke kantor. Kenapa, Ma? Apa sih maksud Mama? Mama kecewa sama kamu. Kecewa kenapa, Ma? Mama sudah tahu niat busuk kamu sama Bu Ena. Keterlaluan ya kalian. Tega menyakiti hati Sekar. Mama jangan salahin aku, Ma. Mama salahin diri Mama. Aku sama Sekar itu nggak cinta, Ma. Mama menjodohkan kamu sama Sekar. Itu demi kebaikan kamu. Kebaikan buat Mama, tapi belum tentu kebaikan untuk aku, Ma. Ma, aku mohon sama Mama. Kembaliin jabatan aku, Ma. Aku mohon, Mama.
Mama akan kembalikan jabatan kamu setelah kamu mendapatkan maaf dari Sekar. Mama tega ya? Mama tega bikin hati aku sakit, Ma ya? Batin aku sakit, Ma! Biarkan anak hamba mengambil jalan yang salah, ya Allah. Hamba mohon sadarkan anak hamba. Stop! Siapa sih mereka? Kami diperintahkan untuk menjaga rumah ini sampai Bu Risma sendiri yang menyuruh Pak Fahmi untuk masuk. Ini maksud Mama apa sih? Aku nggak ngerti deh dengan maunya. Kami diperintahkan untuk menang ini. Kalian ini apa-apaan coba? Bapak pergi sekarang, atau kami bertindak tegas. Kalian nggak bisa melarang saya. Ini mobil saya. Pergi! Silahkan. Lihat ya kalian berdua. Ellen buka pintunya, Ellen. Kamu kenapa kok berantakan kayak gini? Karena semua fasilitas aku udah diambil sama Mama. Mobil kamu mana? Aku sekarang udah nggak mau nyapa. Tunggu, jadi maksud kamu ini mau tinggal di rumah, mau numpang di sini gitu? Iya. Enak aja, aku nggak mau. Aku tuh nggak mau sama laki-laki yang nggak punya uang. Apalagi udah kayak gembel kayak kamu gini. Ellen, kamu nggak bisa kayak gitu dong. Ellen, kita ini kan pasangan, Ellen. Kamu harus bisa terima aku apa adanya dong. Aku nggak peduli. Ellen buka pintunya, Ellen. Aku nggak terima dengan cara kamu kayak gini. Ellen buka pintunya. Ellen bangun, Ellen. Hei, kamu kelakan dia ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu ini sudah meninggal dunia. Ini pasti gara-gara kamu. Kamu harus tanggung jawab. Ini nggak mungkin. Dia nggak mungkin meninggal, Pak. Bang, nanti dulu, Bang. Abang nggak boleh nuduh kayak gitu aja, Bang. Tadi saya nggak sengaja waktu saya dobrak pintu kena dia, Bang. Sengaja bukan sengaja. Kamu tetap harus tanggung jawab. Nanti dulu, Bang. Saya mau dibawa kemana? Nanti dulu. Bang, apa aja, Bang? Mana? Hah? Tidak diam kamu. Yang aja kantor polisi. Lepasin saya, Pak. Ma, ampunin atas segala kesalahan Fahmi, Ma. Ma, tolongin Fahmi, Ma. Fahmi, akuin Fahmi salah. Mama memang kecewa sama kamu. Tapi Mama nggak pernah benci sama kamu. Mama akan mencarikan pengacara yang terbaik untuk kamu. Fahmi janji sama Mama. Fahmi akan menjadi orang yang berguna setelah Fahmi keluar dari sini nanti. Tapi sekarang Fahmi minta maaf sama Mama. Fahmi salah, Ma. Mama percaya sama kamu. Semoga ibu tenang ya di alam sana. Ibu, memang Sekar sempat kecewa sama ibu. Sekar ikhlas. Semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan Bu Ellen. Kalian udah datang ke sini untuk jenguk aku. Sekar, aku minta maaf sama kamu atas kesalahan aku selama ini sama kamu. Iya mas, aku udah maafin kamu kok. Semoga dengan adanya kejadian ini, kamu jadi belajar dari pengalamannya. Kami juga mau ngasih tahu kalau dalam waktu dekat ini kami mau menikah, Pak. Iya, mungkin ini memang sudah jalannya dan takdir kalian berjodoh. Aku pasti akan mendoakan kalian yang terbaik. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Padamu Tuhanku, kasihku dapat. Semoga kalian bahagia menjadi keluarga yang sakinah, mawadah. Mulai sekarang kalian berdua sudah sah menjadi pasangan suami istri. Pernah berhenti. Oh Tuhan. Selamat ya nak. Makasih ya mas. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya.